balik cerita kencang secara berpikir. Terus dulu itu ulama itu sederhana sekali untuk menemukan Tuhan. Cara berpikirnya ngeten. Al isnani wassalasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah. Iku binisbat ilal wahid. Iku kabeh iku far'un. Terus angka itu 2, 3 sampai miliaran sampai triliunan. Berapapun jumlah angka itu dibandingkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari maka asal-usul adalah sehingga meskipun manusia itu tidak bisa menyaksikan Allah langsung kayak malaikat, tapi keyakinan manusia terhadap Allah itu bukan kalah kalian malaikat karena punya akal yang bagus. Ini ku nisbatu ma fawqal wahid minisna ini awsalasa ila ma la nihayatalah. Dinisbatno angka 1 itu nisbatul far'i ilal. Terus buk angka itu miliatan tetap nak dibanding angka 1 ini ku statusnya apa cak? Asal-usul ya tetap angka apa? 1. Nah akal saya ini tidak akan hilang. Buat sampean nyuwun sewu ahli bulat, ahli maksiat, akal seperti itu tidak bisa. Sebab ini tiang-tiang apapun salah ya, nak betul iman tetap dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tiang nyifati Nabi niku, wong kok api emo, wong ora melok dosa kok melok kangelan nyafaati. Dua Habib Anis juga kurun juga betul. Nyafaati jeneng. Nabi buatan derek maksiat, buatan derek dosa, tapi melok repot-repot nyafaati sampeyan. Terus menurut dosanya akeh bisa. Para api wong ora melok dosa kok melok repot nopo nyafaati. Sebab itu tiang ngelem tengah dengan Nabi itu macam-macam. Wonten carane ngelem niku ngangge akal, wonten sing ngangge nasyid, wonten sing ngangge sistem. Karena itu semuanya nggih madhep. Lane dawuh Imam Burda, "Khodam tuhu bimatin astaqilu bihi dzunuba umri madha fi syiri wal khodam." Uripku tak entekno ngelem Nabi. Wis kesuwen teku tak nggo ngelem donya, ngelem wong wedok, ngelem hal-hal sing gak penting. Dadi jenengan awak nak bengak-bengok, suarane elek telas. Wong tahu dangdutan banter pas sholawatan kok germang, nak takoki pangeran repot. Lah kok nak sing lon-lon, wong pangeran wis krungu kok bengak-bengok iki. Terus iki monggo mawon lah niku masalah napa iki. Sebab niku kula riyen kula bolak-balik cerita. Kula nuriyen ngaos kitab Al-Husunul Hamidiyah. Sing aran tiyang modern. Niku nak nerangno tauhid niku wonten gambare, teng kitab kula wonten gambare. Gambar niku ditunjukno hadis surah kulluha. Gambar koyok ngene ruwete dimulai dari satu titik. Ini ku nuktatil wujud. Jadi koyok ngene alam kata ngeten mulai perbintangan galaksis dan tensalam jumlahnya miliatan, hewan jumlahnya miliatan. Kabeh dimulai dari satu nopo titik. Kados gambar apapun ruwetnya dimulai dari satu titik. Dan ini jenenge nuktatil wujud. Sebab niku dawuh para ulama kena apa Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, huruf pertama niku ba. Ba niku wonten apa? Titik. Dan itu karena semuanya dimulai dari satu titik. Nah, tiang Islam niku wong sing bejo. Seneng Allah, seneng Rasul liwat akal nggih saged kados logika sing kula bangun niki. Lewat rapate nganggo akal nggih saged. Kados wong ora paham kok seneng niku rada aneh. Sing Jawa niku didongani niku ora paham lha nggih suwen. Ya oleh muni amin semangat. Gitu kok niku mengke pangeran nyembadani ini berdasar kualitas donga napa berdasar makna mboten ngerti dari akal sing bagus. Gini wow. Angka niku berapapun jumlahnya niku kabeh iku nisbatu dzalika ilal wahid, kabeh nisbatul far'i ilal asli. Kabeh iku asal usule angka napa? Disebut kul huwallahu. Bos niki kula waos mazhab Thariqah Syadidiyah. Kula boten lami-lami Bos. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim niki mazhab Abdul Hasan Asyadili. Terus niki teng kitab Hikam. Hikam niku gak ada guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Niku gak ada guru namanya Abdul Hasan napa? Asyadili. Di antara khasiat mazhab Abdul Hasan Asyadili ini mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Misalnya ngeten nggih kula waos mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu iki semak Habib Ahmad bin Syahab. Sami-sami senior kula teng sarang nih. Zaman Pak Di kula, zaman keluarga besar kula.
Qalilul amali utawi sithik amal ma'asyuhudil minnati sertane nyekseni peparing minallah sanggeng Allah taala yusirun luwe apik min kasratil amali tinimbang akeh ngamal ma'ruf yati taksir sertane ndelok peko ndelok kesalahan nan nafsi sanggeng awak. Terus jenengan misalnya sholat sing seneng ae wong sragen ning desa kok sholat wong agama keng Mekah niku penerbangan 9 jam ugi sragen masih sholatnya madhep kiblat, mboten madhep Gunung Kawi. Sujudnya nggih ngoten niku pun bener. Niku luar biasa. Mboten pangeran sing ngersakno mboten saged. Wong agama dari jarak sejauh itu dengan bahasa yang berbeda. Jenengan diparingi saged. Kulo niku kiai paling alim niku macane nggih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampeyan rapat iso ngaji nggih macane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pinter budi nggih sampeyan mawon. Mulane anggap mawon sampean nggih pinter kados kula wonten wis padha wae. Mergo macane nggih sami. Itu. Dados Habib iki nak samping pun saya ganteng salate yo akbar sampean yo akbar sami mawon. Nggih sami mawon. Mungkin terakhir ya assalamualaikum nggih sami mawon. Itu napa? Mboten enten minah ngoten ora saking apike pangeran. Wong pangeran saking apik disembah wong ganteng nggih purun, disembah bupati nggih purun, disembah wong elek nggih purun. Swarga niku nggih wong ganteng nggih purun, wong elek nggih purun. Cuma malaikat rodok repot nek wong elek noto meneh. Lan wonten nabi kok kudu ganteng, Gus. Kula riyen rasa jawab. Sebabe apa? Mergo nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahe ora penting. Ya nek sampean kan ngrubahe rodok kangil. Modifikasine rodok kangil. Dados kula suwun madzhab Sadili niku khase ku sen. Napa? Ngamal iku ora ditampa pangeran nggih. Cara madzhab Sadili niku nggih maksae. Mboten ditampa lah. Mergo cara madzhab Abu Hasan As-Sadili kafal amilina jazaan. Sebagian riwayat itu kafal bika. Jazaan an radiyaka laka ahlan. Dados kafal bitaatilaka. Dadi pangeran niku maringi kowe salat itu sudah luar biasa. Ketika orang lain mungkin nyon sewu sedang zina, sedang nyolong, sedang korupsi, kowe diparingi sholat. Padahal nafsumu gedene ra karuan. Lho kok iso mbok tinggal sholat sempat-sempate to? Sholat. Frustasi kamu yo gede. Wong kasuse. Lho kok ijek kober napa? Sholat. Ditagih utang buron, ngono dhewean ke sholat. Lho nak cari Imam Abu Hasan As-Sadili niku kafa min jazai ya ka alat taat androdiya kala ka ahlan. Cukup kowe iku wong luar biasa kok ditektir nglakoni napa? Oh. Masa sampean ra usah diprovokasi setan. Iso wae ke salat ra ditampa. Iso wae ke salat tapi tetap suul khotimah. Kowe kudu yakin salat iku terus ngeten. Ketika Anda saya tanya, 2 tambah 2 berapa? 4 kan? Enggak ada yang gaji kan? Tapi kamu suka. Mergo apa ketok warase. Ya betul. Podo. Kue darani Allah pangeran, kue ketok warasmu, menuhankan zat yang memang seharusnya jadi itu penting untuk bayaran swarga orang sudah penting. Jadi orang ditakdir taat itu sudah spesial. Tadi orang bilang 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 itu sudah spesial, berarti waras. Karena ngomong sesuatu sesuai fakta. Kue ngomong la ilaha illallah itu sesuai fakta. Jadi pangeran namung Allah itu spesial. An radiyaka laka ahlan. Terus provokasi ini setan itu terus gunanya apa kowe sujud nak sampean ra ditampa, gunanya apa kowe sujud ternyata suku khotimah iku setan geblek kok ora roh gunane sujud. Ketika kita kok gunanya apa mangan kok diisingno, gunanya apa aku nyapu kok rusak meneh, wong geblek. Paham ya? Gunanya apa sujud? Sujud itu keren mergo ngakoni ubudiyahmu ning kersane Allah Subhanahu. Nah pertanyaan kok setan ditampa ora iku provokatif biar wong janggal lambek sujud. Kemudian kita tanya, gunanya apa sujud nak aku ora ditampa pangeran? Ya wong kok ora ora gunane napa? Berarti iku madzhab napa Abdul napa Hasan napa Asyadi. Terus wong ditegir nglakoni taat niku pun spesial. Sampeyan ora usah bicara tentang diterima apa ndak. Karena kadang-kadang bicara diterima apa ndak itu min wasa isis syaitan. Ya kalau terus kula waca Arab Irian mengke Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu qara'tu lailatan minal layali qul a'udzu birabbin nas ilu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqilali
Syarrul waswasi waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika al-tafahu al-hasanata wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ata. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yubtiru 'indaka dzatas shimal. Liya'dina bika an husni dzanni billah wa rasulih ila su'i dzanni billahi wa rasulih. Fahdar hadzal baba faqad ukhidha minhu katsiran min az-zuhad wal hubba wa minal jiddi wal istihad. Dados intine niku madhabe Abdul Hasan Asy'adzali niku wong kon eling sisi hebate. Nggih napa eling sisi napa? Hebate. Aja sampai kowe eling sisi kekuranganem kemudian kami itu nyaman. Misalnya sampean roh bupati atau gubernur liwat, gak enak urip ra bebas. Jam 09.00 kudu ngantor, teko jam 4, kon jam 09.00 jek iso turu. Merdeka pundi sampean mbek bupati? Merdeka pundi? Merdeka bupati. Merdeka jenengan jare bupati. Wong kok nganggur ngono, gak ada kegiatan. Data sing dadi bupati ge seneng, sing dadi rakyat ge napa? Seneng. Kados kula dadi kiai kadang ge sumpek. Sampeyan sinau mas, pokoke nyewa kiai kon ngomong, engko resepe mbok ketemu mlebu suar. Enak dia aku mbek sampean. Padha kan? Wis pokoke ngono, soalnya mate para sadar niku wis pokoke kabeh itu dibikin nyaman. Sebab sing dados penggali Abdul Hasan Asy'adzali ojo sampai wong faroh diwiri to. Kados wong spesial jenengan. Wong mauludan lagune ora paham kok seneng. Itu mboten yang spesial mboten saged. Mboten saged. Lha ora sampean campur sari guyu kan paham. Wong ora paham kok napa? Semangat. Mesti bingung malaikat itu maksudnya piye? Mungkin Habib Ali seneng Nabi kan wajar, nggih bae, gitu warisan ganteng ilmu. Lah sampean seneng Nabi kan asane opo? Mergo umat kan. Nggih kadang umat, kadang kumat tapi seneng. So, niku spesial, cara wis spesial. Terus mazhab Abdul Hasan Asy'adzali niku terkenal banget, terkenal piye niku gampang. Terus beliau tuh terkenal. Kalau gak ada kata lanas kantang Abdul Hasan Asy'adzali. Itu banyak radio unik, cara pandang itu radio unik. Kalau ada kitab kata tentang Tabaqatus Sufiyah, di antara yang sering disebut itu Madzhab Abdul Hasan Asy'adzali. Di antara kemasyhurannya wonten canom kecewa. Kampung saya itu banyak maksiat gini. Terus kata Abdul Hasan Asy'adzali, ka'annaka tuhibbu alla yu'sawwa fi ardi. Man ahabba alla yu'sawwa fi ardi faqad ahabba alla tadharu maghfiratuh. Wa tadharu syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong tuwa ketok sabar, nek anake mbeling tetep di rumah. Dan Nabi ketok top nek umat mbeling tetep dikai syafaat. Tapi aja beling lho, ini mau cerita mawon. Terus hadis itu nggih kathah. Kata umumnya hadis nggih bela wong taat, umumnya hadis tentu bela wong taat. Tapi wonten hadis syafaati li ahlil kabair minhum. Lane sampean nak nyanyi soal akas syafaat itu terus pintenan banyak. Potongan sampean ra disyafaati yen rokok tenan. Tapi ini cerita betapa pakai hebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye wong fasik sing Islam utawa Islam tapi fasik. Kon pindah agama liya sing ngolehno maksiat yo ora gelem. Lucu kan? Mestinya kalau suka maksiat, pindah agama sing ngolehno maksiat. Iki boten purun. Teman itu jadi kepikirannya Kanjeng Nabi ngene-ngene lah iku kon pindah agama yo ora klepet. Nabi syafaati kabeh li ahli la ilaha. Ini jenenge akal. Terus tiang seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten pakar-pakar sing ahli mantek, ahli logika kados Imam Amudi, Imam Abu Bakar Al-Baqilani, pakar-pakar al-usuli. Niku nak seneng Nabi niku logikane masuk akal. Abu Jahal darani Nabi ku majnun, Abu Lahab darani Nabi ku majnun. Gawe ulama-ulama, kok aneh Abu Jahal. Wong darani majrun perang kok dipersiapno pasukan sedemikian spesial. Pasukan puluhan ribu dengan alat perang yang lengkap. Umpama Muhammad itu majnun tenan, mosok ngadepi wong majnune kok repote ngono. Iku darani hebat apa darani majnun? Darani hebat apa darani majnun? Hebat. Ulama punya cara sendiri untuk memastikan Rasulullah itu orang hebat. Mana Nabi nate guyon ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an-nisat ma quraisin wala'nahum.
Yastimuna muzammaman wa yal'amun wa muzammanan wa ana Muhammad. Terus Abu Jahal itu saking muangkel mbek Kanjeng Nabi. Nak goleki Nabi muni enal muzammam, iki wong sing ino iki. Wong muni ora roh. Ora roh wong sing ino sing gawe agama anyar, ora roh. Iku lho Muhammad. Padahal Muhammad mana orang yang dipuji. Oh Muhammad, iya iku Muhammad. Abu Jahal akhirnya nyebut Muhammad. Padahal dia kepengen menghindari kata Muhammad orang yang dipuji. Dan jare Kanjeng Nabi kowe ora tau mikir kaya apa apike Allah mbek aku. Musuh kowe bingung nak nyelok aku. Kok kudu nyelok ya Muhammad. Jadi nak diterjemah kayak wahai orang terpuji. Pangeran oleh milno jeneng sing wong Islam seneng mergo Nabi faktane Muhammad dipuji. Sing wong kafir bingung karena harus manggil Muhammad. Jadi Allah ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni satma quraisin wala nabi. Yastimuna mudammaman wa yal'anuna mudammaman wa ana Muhammad. Terus tiang niku kata carane seneng Nabi. Di antara sing paling masyhur ning toreko sing gampil di toreko napa? Syadid. Jadi niku spoiling pangeran ku apik. Ora pati eling tenanan lah nyebut tok wis apik. Kira-kira sing kok sebut pangeran. Nah, misalnya zaman bengok terus wiridan penyanyi dangdut malah lucu. Tapi namanya Allah kan religius. Senajan to ya ora paham. Wis pokoke menawa kowe nyebut pangeran sangka ora paham suatu saat dadi. Terus niki cerita-cerita madzhab napa Abu Hasan napa Asy'ari. Sing paling masyhur niku piyambake madzhab sing akhirnya populer teng Indonesia iki kitab napa? Hikam. Hikam niku gadah guru namanya Abdul Abbas napa? Al-Mursi, Abdul Mursi ini gak ada dulu namanya Abdul Hasan apa? Asy'ari. Nah, terus niku dikembangno dadosaken terus rileks. Beragama ini napa? Rileks. Mergi nak sampean diteror tak rewangi ngene jebule suul khotimah. Lho kuwatir nak kuwatir dadekno tawaduk ora apa-apa, tapi nak terus kuwatir dadekno gunane apa aku sujud ngene ya ana jebule suul khotimah. Terus dia mempertanyakan gunane sujud. Iku tunggale ketakok, lha apa aku mangan puluhan tahun dibeli akhirnya mati. Dan ngerti akhirnya mati atau ramangan mulai dhisik, akhirnya yo aneh betul. Lah apa wong akhirnya rusak men. Kalau Anda tidak pernah janggal fungsinya makan, pada akhirnya Anda juga mati. Anda tidak janggal fungsinya berobat, pada akhirnya Anda juga. Lu kok janggal fungsinya sujud. Lu nak rodok setan lu wis ra. Lah sampai nak wis yakin kados ngeten iki, sujud menganggap segala-galane jeung ben nak ketemu Allah taala niku tes-tesane Allah namung sujud. Wa yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Tiang dikan sujud teng kersane Allah taala, teng ngarepe Allah taala, nak tiang zaman teng donya mboten sujud niku terjengkel. Mergo zaman teng donya yut'auna ila sujud wa hum salimun mboten purun. Makanya nanti tes-tesnya apa? Yut'auna ila sujud dan mereka tidak mau fala yastati'un. Karena apa ngendikan Allah taala wa yut'auna ila sujud dan mereka tidak mau padahal zaman yang dunya wa hum napa? Salim dalam keadaan selamat. Sebab itu sujud itu Kanjeng Nabi nak ngelem niku luar biasa. Niki terakhir kalau cerita. Etok Rasulullah niku Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng mahsyar. Nabi Ibrahim koyo ngono hebate ketika ngadepi haulal mauqif niku mun egois. Mun muni nafsi. Nabi Musa koyo ngono gagahe ngenti haulal mauqif langsung muni nafsi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngerti haulil mauqif niku fa akhiru lahu sajidan. Fa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Aku langsung sujud nang kersane pangeran. Allah tak puji-puji. Sampai akhirnya Allah ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Muhammad wong ning akhirat kowe ijek sujud, angkat sirahmu ke jaluk apa tak turuti. Kaya apa nabi sing top-top ngoten niku ketika ana haulul mauqif mun terus egois muni nafsi. Tapi Rasulullah tetap ngendikan ummati. Tetap nabi ku sujud. Muji pengen. Karena konstitusinya Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh akhirat. Saman ra iso negur Allah. Allah ini pun akhirat, jenengan mboten amal sudah berakhir mboten saged. Sebab niku disebut lo gadah kitab kata di antaranya disebut fa Muhammadun Ahmadin ini. Jadi Ahmad yang mriku sebagian ulama darane afal tafdid. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah taala, Kanjeng Nabi tetap gadah nyali muji Allah. Teng baulil mauqif.
Sebab itu disebut fa Muhammadun Ahmadu min wiri. Muhammad itu carane muji luwih top timbang nabi liyane. Yo nabi liyane sejak duwe nyali wani nyuwun ning Allah taala kangge nyafati umatnya, tapi Rasulullah tetep wantun. Mergo Rasulullah pirsa rahmat Allah taala la tatana wala tamqoti. Rahmat Allah enggak akan ter. Waktu itu disafati kabeh. Barang kanjeng Nabi kan mlebu swarga, wabe Nabi mun purun kanjeng Nabi boten. Pun swarga jenengan tutup umatku ora iso mlebu. Ngenteni jenengan. Ngono sama delok bareng umat Islam mlebu kabeh, terus Allah ditagih kanjeng Nabi jenengan janji ape ngekeki kula sampai kula puas. Fa wala arda wa wahidun ummati finnar wala sofa yu'tika rabbuka fatak. Jawab Nabi sebuti la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau ukurannya puas, saya tidak akan puas sebelum semua umatku masuk. Ya terus iki wau wonten nasid-nasid saking Habib Anis kula namung nerangno secara makna, secara akal. Karena akal lebih penting supaya jenengan mboten polak, mboten ngalami kebudahan. Tadi koyo opo aki angka sak miliar sak triliun tetep nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Koyo opo ruwete gambar kabeh iku ya nisbatul far'i ilal asli. Gambar ruwet koyo ngono sangka nuktah satu. Jumlahnya besar juga dari angka. Nah, di sini ada kuwatul akal. Lalu kalau nembe akhir-akhir sering sponsor dawe Imam Fathul Bari sing aran kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, wong Islamu kabeh kudu ngalami iltidza dan aklian, punya kenyamanan otak, punya kenyamanan jika terus kita iman itu wajah halawatal iman, kita iman itu nyaman. Karena iman itu sesuai logika. Bukan suatu sing tonna apa sing mukhtarok sing digawe ribet. Lho nggih, misalnya Kanjeng Nabi rawuh terus gawe kampanye ngeten sampe nak bingung. Alam sing maujud iku digawe sing ora ono. Pak bingung. Kayak paham-paham ateisme, nihilisme. Alam raya ini enggak ada Tuhan, tahu-tahu ada. Yang sebelum alam ya tidak ada, yang menciptakan alam ketiadaan. Wong paling pinter sak donya pusing. Nah Nabi boten. Nabi ngendikan alam raya ini maujudat. Nah maujudat sing gawe juga maujud. Berhubung maujud sing gawe berstatus top. Jenenge wajibul wujud. Zat sing wajib wujud. Lan dewe Nabi, aku iku nggawa ajaran sing paling gampang diterima Coba andekan kita ini cerdas, pinter. Terus dikabari, hadil alam kullah khalaqahu ma'dumun. Alam kabeh iki penciptanya itu tidak ada. Tahu-tahu ada. Wong tahu-tahu kok berstatus khaliq pencipta. Bingung betul kan? Bingung. Tapi Nabi datang dengan suatu sing makbulin akal, diterima secara apa? Ini ku hadil maujudat mesti khalaqaha maujudat. Sebab ini ketika Nabi mau coba tur wa kitabi mastur sampai ayat am khuliqu min ghairi napa syai'in am humul khaliqun. Jubair bin Utim langsung iman. Mergo wonten logika sing disuarakan Quran sing dinten saged dibantah. Ini ku faham nihilisme, faham ateisme mboten mungkin. Masa alam sing maujud diciptakan sesuatu yang tidak mau ning dinggon maujud, penciptanya pasti maujud. Dan maujud ini maujud prima, disebut kausa prima atau wajibul wujud sing cara Islam niku Allah Subhanahu. Nah, ampun iman ngeten iki insyaallah la tuzalziluhu alwasa'is wala tuzalziluhu. Wasas apa saja enggak bisa. Insyaallah itu ngalami sabbitu walladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya napa wa fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi nah kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki ini dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki ini namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Ya, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia
ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran karena nggak terganggu. Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap, wah ini susah nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Kalau ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras, tanyakan bakul es, nggak bayu kan. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau Anda malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena nggak ada penerbangan. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, tambah banyak pabrik, tambah senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, ini banyak limbah, ini banyak usul. Nah kira-kira seperti itu mas gambaran hidup. Kalau Pak jadi direktur, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Kalau tidak sih. Jadi pola-pola sosial itu Semua pemilihan ini. artinya kalau kita pakai bahasa manusia akan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama dia ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah jadi bahasa ketuhanan yang malah ya, tidak mengklaim. Saya sering bulan tapi ilmu nih, misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu, orang mesti bilang alhamdulillah harmonis ini. Tanyakan ibunya, itu malah lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonisnya sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menantu jangan baik-baik, oh ngurus ibu jadi tok lali wong tua. Tanyakan temannya, saya ini lali konco, saya ini lali temen gitu, karena saking mesranya sama. Di semua segmen kehidupan itu seperti itu. Betul ya. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu. Yaitu misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, subhanarabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Kalau itu kan permanen, keadaan apapun ya Allah itu maha suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allah akbar. Sekali kamu kerana manusia itu jadi misalnya kalau sebuah negara itu makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal mesti ke tempat-tempat manusia. Jadi kalau kamu berdoa makmur untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik, uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid. Kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam. Mungkin ingin cuti, ingin bodoh siapa. Ya di sini ini baiknya agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Karena tambah itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab, karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat ya. Nah, itu pentingnya ngaji itu ya tadi. Kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris Pak. Saya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh dan juga baru daerah laris terus berdaya lorok kabeh lagi bawain. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pakai ukuran nafsu tapi ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyah itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu
permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Nasi itu mengandung gula, kalau nggak boleh. Jadi selalu ada masalah. Sama. Bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Yang kamu punya itu paling tidak cantik tuh. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard seruntuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya gunanya orang-orang haji itu kalau haji, kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki yang jelek hanya istri. Biasa. Akhirnya gantian yang istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Semua orang kok ganteng, jelek hanya suami saya. Nah, di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat la kamu dan naik kamu jangan pernah melihat yang enggak milik kamu karena awal ketidaksyukuran tuh melihat. Si awal ketidaksyukuran tuh kata melihat. Setelah kamu dana ainaika jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus di kandang-kandang itu boleh kok jatuh kamu itu. Betul. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden doa ya. Jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya, juga mungkin salah-salahan. Kok ya semuanya juga ada problem gitu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah, menteri Pak. Saya pernah didatangin seorang menteri, dia pernah didatangin orang-orang. Terus saya ini buat laptop, ini gimana? Ya saya bilang, kalau itu mas kuliah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Jadi kalau kamu rofahiyah, pakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, kamu jadi rektor sudah. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andaikan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu RT, yang baik bupati hanya satu kabupaten. Kalau yang baik presiden satu negara. Masyur, jadi ada seorang wali kita. Kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu tak yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya. Andai kan kamu punya satu doa sosial, ya kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu, doa sosial, kamu beruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya, ini punya jatah doa satu duduk anak RT yang baik ya sudah ada satu kawasan selesai. Jadi artinya loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan karena di Islam itu ada sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama itu nganggap musibah itu dianggap awal kebaikan karena terus kebaikan dulu takut mati seakan-akan kalau medis itu menguasai semua gara-gara COVID belum ditemukan obatnya banyak yang tawaduk kemarin-kemarin sekali ada kematian orang pipinya gara-gara ada COVID antara orang awam sama besar sama-sama ngitung hari. Iya kan? Jadi selemah itu manusia. Sibuk. Tentang manusia, negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara tentang manting semua. Jadi makanya saya mohon dari pengajian ini, dari ngaji ini, sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lafazkan di sholat itu kalimat paling permanen. Rabbana lakal hamdu, kau layak dipuji, kau maha suci, kau maha esa. Kalimat permanen. Kalau kalimat yang kamu bikin tidak ada yang permanen karena subjektivitas. Ketika kamu bilang
tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya. Sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden, temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Sektor juga sama. Toko juga hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu tidak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang makanya terus mereka itu kan wiridan paling prima kan Allah maksudnya sudah lah makhluk sudah Bismillahirrahmanirrahim subhanallahi fi khawdihi al-abdul sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin gitu. Zarhum fi khawdihi al-abdul. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi karena yang di pojok pakai es. Ini kalau mandi es ada. Ternyata ketika orang lain semangat amin karena salahnya banyak. Kesini aminnya terang. Kenapa kamu nggak semangat? Saya nggak punya salah. Nggak hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es. Jadi apa ya? Ya gitu kehidupan ya. Ini kabarnya itu kata ilmuwan itu lapisan ozon itu membaik itu sekian puluh % gara-gara pengurangan penerbangan. Iya, saya kamu bayangkan kayak Singapura, Hongkong per menit, ya kan orang pesawat, orang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon, mantap terus. Nah ini hentikan pesawat. Mungkin rapatnya tuh udah covid-kan aja. Ya meskipun itu ya tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya, maksudnya ini kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan. Bagus sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Jadi kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kaget. Tapi kalau di PSK itu hukum sosial pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat tadi yang PHK ya tidak mesti gak dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Kan kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan batinnya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu gak terbayang kan. Ya saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau menonton di masyarakat itu ketika kamu kecil dolanan ekran itu seneng kira karuan, dolanan yuyu seneng, dolanan halal yang nggak menghasilkan uang itu seneng. Tapi ketika anda dewasa, anda dokter, anda profesor, anda guru besar menjadi goblok untuk seneng aja punya alpat, punya uang, jadi pinter caci ini. Caci itu untuk seneng halal sekolah bisa bagi. Harus profesor apa seneng cari. Padahal jadi utama orang pinter kan mudah mendapatkan yang diinginkan. Ternyata untuk seneng harus mahal. Sementara caci untuk seneng itu segampang itu. Terus pinter mana kita dengan anak-anak? Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu di dunia ingin senang, ketika kita kecil, ketika kita miskin, marah itu sama pusok negara. Orang pas ada di sini, pas sumber lagi tidak terlambat layar. Hanya saat pernah ketemu menteri itu kalau diam tuh, pengarah menteri lagi. Saya dulu itu melihat orang jadi menteri itu, setelah saya jadi menteri itu merasa enggak. Kenapa? Karena itu semua kesalahan di kementerian saya kayak salah saya. Dulu kan nggak pernah salah. Ya kan kalau kamu nggak menteri polhukam, nggak ada keamanan apa kan kamu nggak salah. Orang miskin kalau kamu nggak menteri ekonomi kan nggak. Iya betul. Gara-gara kamu menteri malah jadi salah kan? Kalau kamu nggak ketua bulan, kalau nggak ada kesediaan jelas kan nggak salah. Kalau kamu ketua bulan kan menjadi kalau kamu nggak rektor, kesalahan yang disuruh kan nggak salah kamu. Gara-gara rektor ikut salah. Salah. Itu hebatnya Islam. Makanya Nabi itu harus punya hak syafaat. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Nah seorang Nabi yang bertanggung jawab itu sebetulnya umatmu itu bersama. Ya sama. Kalau kamu sudah akan menjadi rektor, ini mahasiswa kamu. Kalau ada apa-apa kamu harus ikut tanggung.
Oleh agama ini datang dengan rasionalitas yang tinggi. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Ya karena beliau kata Allah itu pasti ya karena kita ini kadung umatnya, maka menjadi tanggung jawab. Iya. Dan kita membaca sholawat itu bukti kita loyal. Sama seperti mahasiswa harus punya kartu mahasiswa bukti kalau kita loyal. Sama yang umat Nabi juga punya kartu sebagai umat. Jumur. Itu ditandai dengan baca sholawat. Karena nggak mungkin Nabi tidak tanggung jawab. Sebelum kamu jadi presiden, semua tumpang kamu negara kan nggak tanggung jawab. Gara-gara presiden terus kamu jadi tanggung jawab kan? Dia rektor, juga RT. Ya, gara-gara Nabi itu seorang Nabi, maka harus tanggung jawab. Jadi itu luar biasa. Akhirnya beliau diberi syafaat. Umat yang harusnya menjadi ahli neraka asal bertauhid dijamin ahli surga. Meskipun lewat jalur Allah. Makanya saya minta sama Unisula, sama rektor, sama ketua yayasan, jangan apa-apa itu hukumannya sanksi ya para gede. Nggak fatal banget itu jangan. Karena ciri utama pemimpin itu menjaga itu tidak mengeluarkan. Kecuali yang hal-hal yang ekstrim. Makanya dalam Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang. Makanya yang dilawan ahli sunnah itu gerakan takfiri. Karena semangat Nabi itu yang luar dimasukkan, bukan yang sudah di dalam di luar. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya logika itu yang harus kita pakai. Misalnya kita punya anak 5, yang 2 itu nakalnya minta ampun. Mungkin tetangga enak aja ngomong, usir aja kok anak durhaka ya. Itu yang ngomong enteng gitu mesti tetangga. Iya. Bagi kita orang tuanya enak aja rasanya. Itu anakku kan. Sama. Nabi itu nggak terima kalau umatnya dikeluarkan dari Islam karena Nabi sangat mencintai umatnya. Bahkan yang nakal pun Nabi mendikat itu Nabi hak syafaat. Syafaat juga ahli tabair umat. Saya punya jatah syafaat untuk umat itu surat jelas. Karena semangatnya mengambil atau memasukkan yang luar. Oh ya kalau anak-anak nakal itu semangat orang tuanya kan dandan. Enak ya tombol usul kan musir ya. Pola-pola itu yang harus kita perkuat, semangat memasukkan, semangat mengayomi, semangat jaga stabilitas, memanage konflik, memanage perbedaan. Ya tadi, dimana-mana Nabi Kristus itu memperbaiki yang kurang baik, memasukkan yang belum mas. Makanya kenapa aliran-aliran takfiri itu ditentang mati-matian oleh mayoritas ahli sunnah, mayoritas umat Islam. Itu sebetulnya nentangnya itu bukan karena sentimen, nggak logika sosialnya begitu di mana-mana. Inginnya kita ini ya kan kita inginnya kan warga Indonesia sing rapati ngaku Indonesia itu menjadi sangat Indonesia. Nah, Unisula yang belum Islami menjadi sangat Unisula. Ini semangatnya itu memasukkan, bukan mengeluarkan ya. Ya kan jelas kita nggak dulu visi kita, ya kan pengumumannya untuk masuk, bukan untuk. Jadi logika kita menentang takfiri, sudah mengkafirkan itu sebenarnya logika umum sebenarnya. Ya memang begitulah kalau kita sebagai pengayom masyarakat inginnya ya. Itu tidak hanya dalam ahli sunnah ya, kalau kita ketua RT, ketua RW, kita kiai, kita tokoh, inginnya ya semangatnya merangkul, bukan memukul, bukan. Jadi ya pesan saya kalimat-kalimat thayyibah yang Anda baca di sholat itu jiwai, karena itu kalimat yang permanen. Kalimat yang kamu lontarkan dari diri kamu sendiri itu pasti ada subjektivitas. Itu tidak bisa kamu pakai swan Allah. Yang bisa dipakai swan Allah itu kalimat-kalimat thayyibah tadi, karena itu permanen, benarannya permanen. Banyak disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Jadi kalau kalimat yang kita utarakan itu subjektif semua. Bilang sayang istri ya sampai kapan ini? Ya kan? Cinta Unisula ya sampai kapan? Nanti kalau ada konflik tawarin kampus lain yang menjanjikan perlu dipertimbangkan juga ya. Apalagi cinta partai ya. Ya malah tinggal mana ya kan malah. Ya kan? Jadi kalau cinta manusia, bencinya manusia itu ya subjektivitasnya. Jadi kalau cinta Allah itu ya kafir. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau kamu mukmin betul ya orientasi yang paling kamu cintai itu juga.
Nah sekarang ngaji seperti ini sudah langka. Dikira kalimat-kalimat thayyibah itu kayak mantra, kayak rutinitas. Itu enggak, itu filosofi ya. Yang itu kalimat termamin yang bisa kamu tanggung jawabkan dengan Allah itu ya Allahu Akbar kalimat. Makanya saya bilang sering memberi contoh itu, kalau ada semut sama semut pacaran gitu misalnya, pacarannya itu di daun mangga gitu. Dia asik sama yang disenangi pacaran. Kata semut kan, saya asik pacaran karena pasangan saya mencintai saya. Sebaliknya bilang gitu. Tapi kalau kamu yang mengendalikan, kamu asik itu karena godongnya rata kipatnya, sekali tak kipatnya tuntas kan. Nah sama, ketika kita punya alpat nikmat, kumpul istri nikmat, makan nikmat, kata malaikat bagian gempa, kan gak matur mbak aku tak. Tapi kita karena keterbatasan kita sebagai manusia nganggap makan nikmat itu karena makan sate dengan istri yang kita cintai. Tapi kalau malaikat bagian gempa, kuncinya di saya, apapun nilainya kamu makan, sekali tak boleh. Nah itu sirinya, rahasianya kenapa kiai itu matehai malaikat, matehai penjaga langit, penjaga bumi itu karena itu berkontribusi dalam kenikmatan yang kita. Ya. Kalau kamu tidak mau fatihah itu ya bisa tersinggung. Saat itu ya selesai. Nah, itu bedanya kiai sama rektor Pak. Ya, jadi saya mohon semohon-mohonnya kalimat-kalimat thayyibah yang sering Anda baca di sholat, di luar sholat, itu patenkan di hati kamu bahwa kalimat itu yang permanen, aliyah nahya wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu kamu berani hidup, wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu juga kamu sampai ketemu Allah, wa aliyah namut insyaallah minal amin. Dengan kalimat itu juga kalau ketemu Allah kata itu. Kalau kamu ditanya Allah, "Jul, kamu siapa?" Mukmin Gusti. Aktivitas kamu bersaksi bahwa engkau ini ala kulli syai'in qadir. Tak gimana, oh, kamu siapa? Rektor Gusti. Mana kampusnya sudah berkiamat? Enggak ada kampus. Ya kan, tidak ada semua kan enggak. Jadi ayat sebut ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi bad. Yang di sini yang kamu bisa hilang, tapi kalau yang di terkait Allah itu akan ada. Makanya saya minta dengan jadi rektor kita melihatnya untuk kemanfaatan agama. Ya, jadi siapa saja orientasinya itu ada. Saya sendiri itu sering tersiksa misalnya terganggu karena saya mungkin terkenal dan tapi kalau sudah ingat jaraknya terkenal, saya bisa memperkenalkan Allah dan Rasul lewat hukum-hukum yang ditulis para ulama. Bukan Allah yang Rasul menurut hukum yang ditulis orang-orang. Dan repotnya itu kan gitu kan, semuanya orang atasnamakan Allah dan Rasul, karena dia tidak pernah ngaji. Pertanyaan cerdasnya kan gini, bagaimana itu mewakili hukumnya Allah dan Rasul? Dia Quran aja tidak hafal, hadis pasti itu pendapatnya dia kan. Jadi kalau yang ngendikan soal Allah wa Rasul itu orang alim kan, dia bacanya banyak. Itu kan menurut Unisula, ternyata dia tidak tahu tata tertib di Unisula, pasti menurut dia kan. Yang bisa bilang menurut Unisula ya kalau dia menguasai ADART Unisula kan kira-kira gitu. Menurut Indonesia ternyata dia ada orang yang ahli UD 45, ada ahli apa. Jadi menurut dia bukan menurut. Nah kira-kira gitu di dunia dia. Ya, kalau menurut Islam ternyata dia tidak menguasai Quran, tidak menguasai hadis. Menurut Islam menurut dia. Ya kira-kira gitu. Makanya saya senang kalau yang ngaji itu orang yang menguasai Quran dan hadis. Islam menyampaikan pendapat Islam ya sesuai referensi dan buktikan Allah dan Rasul kan bacanya banyak. Yang berak ngomong saya ini Indonesia ya yang baca UD, baca ini itu pada supaya sangat Indonesia itu loh. Baca nggak mau. Tahu-tahu menurut Islam yang mana dia nggak pernah. Ada seorang kiai pidato tak tegur dia langsung istighfar. Orang kiai itu harus kalah, kalau nggak dihormati. Walhasil kiai itu satu saat saya tak tanya, memangnya ada target dalam Islam untuk dihormati? Target dalam Islam itu ingin diridhoi Allah, itu aneh-aneh.
Terus kata harus itu kan harus, ya harus kaya. Harus itu artinya kalau wajib kan pengganti katanya wajib. Berarti yang miskin dosa semua. Terus dia bilang astagfirullah, sudah keliwat, sudah gak bisa istighfar berat itu. Caranya istighfar kamu harus mencabut kalimat itu di depan umum, karena kamu utarakan di depan umum, kamu harus cabut juga di depan. Jadi kemana-mana kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Itu kan karena dia cerminan pikirannya dia, karena lama miskin terus bosan miskin terus angin bosnya bilang, iya harus bosan-bosannya sendiri jadi statement atas nama Islam. Coba kalau itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang dia dengan atribut dia yang ditunggu-tunggu fatwanya, ini kan seakan-akan fatwa Islam, padahal fatwanya sendiri. Nah itu makanya saya mohon ya, kalau sholat, kalau pas wiridan tengah malam, subhanallah, astagfirullah, itu itulah kalimat